Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Udah lama nggak nge-review, ketemu lagi dengan saya Fajar Setiawardana, masih di channel yang belum terkenal. Kali ini mau coba nge-review guys. Udah lama punten ya, jarang nge-review, maaf pisan. Karena ya nggak pede sekarang. Nggak tahu kenapa nggak pede ya, apalagi harus tampil wajah. Aduh berat banget. Kita nge-review lagi sisir. Di sini ada kedatangan saya sisir Mega Kuda langsung dari sisir official Indonesia. Di sini sisir Mega Kuda jadi reel yang menarik sekali buat saya. Spesifikasinya gokil. Di sini nama Mega Kuda, brand sisir, gear rasionya 651 power gear. Saya selama ini kan lagi pakai reel BC untuk main jigging di laut ya. Dan ini awalnya menarik nih. Keren ini. Hampir kayak Daiwa Frit ya, handle-nya panjang. Wah, menarik pokoknya, langsung tertarik dan alhamdulillah ada rezekinya untuk pegang unitnya. Untuk ball bearing dia 11+1 dan untuk maksimal drag 15 kilo. Keren nih. Line capacity dia posisi deep spool dengan tali nomor 5 atau PE kurang lebih ya. PE 5 di 100 meter. Dan untuk frame menggunakan metal frame. Ini yang paling menariknya, metal frame. Untuk drag clicker dia sudah tersedia juga. Mega Kuda sisir enjoy fishing low range. Nah itu ya. Di sini ada kode untuk L handle kiri ya. Ini R handle kanan. Nah ini yang saya dapat, alhamdulillahnya masih di handle kiri walaupun sekarang sudah terbiasa untuk handle kanan. Sebentar. Untuk posisi bermain jigging saya udah mulai terbiasa handle kanan karena ada handle kanan juga. Langsung aja kita buka sisirnya. Ini saya nggak mau terlalu bertele-tele juga, takutnya nanti ada netizen nggak singkat padat jelas gitu kan. Sorry ya, biasa saya tukang ngobrol sih jadi suka bahas ngalor ngidul. Ini untuk bukunya yang didapat bukan manual book, bukan juga apa namanya part-part yang tersedia pada reel ini, tidak ada ya, hanya dapat itu aja. Saya simpan di sini untuk reelnya, untuk dusnya. Dan ini sisir Mega Kuda. Nah, silakan teman-teman simak dulu, simak ya. Pantengin dulu sisir Mega Kuda silau. Saya coba matiin dulu. Seperti ini sisir. Ya, warnanya silvernya ke golden. Jadi kayak ada semi goldnya dari silvernya, bukan silver yang mengkilap banget, yang silver banget enggak ya. Nih, pandangan dari depan seperti ini. Pandangan dari samping seperti ini. Sisir samping kanan berarti ya. Ini untuk samping kirinya, sisir Mega Kuda. Ini yang saya dapat, handle kiri, deep spool, dan pakai round knob bullet. Sebenarnya ini kalau beli nanti ada opsinya yang double handle, single handle, atau mix handle. Jadi dapat dua ya. Dapat yang double handle sama single handle. Mungkin kayak Daido King Predator kali ya. Nah, kalau teman-teman mungkin beberapa lihat di video saya ada King Predator, ini juga sama. Sisir Mega Kuda. Ini bagian tambarnya ada karetnya nih. Nyaring ya. Ini karena metal frame kali ya. Ini kan tadi spesifikasinya metal frame. Yes, emang suaranya beda ya. Yes, itu kali ya. Metal frame, jangan keras-keras nanti lecet. Barang mahal. Harganya dibanderol di sekitar 900.000 atau 1 juta. Sisir Mega Kuda ini punya kecil ya, punya ukurannya kecil menurut saya. Untuk bobot, sebelum lupa nih, teman-teman suka minta bobot ya. Mungkin yang spesialis di nge-review BC ada Bang Yoga Giovala ya. Saya nggak terlalu spesialis tapi sering buat main ke laut pakai BC gini karena emang enteng ya. Bobotnya di 225 gram. Metal body aluminium frame ya. Lebih ke situ ya. Kalau teman-teman metal body itu, metal itu kan istilahnya besi ya. Tapi kalau lebih spesifiknya kayaknya ini aluminium ya. Aluminium frame. Keren sih menurut saya, bagus. Ini untuk putaran spool, putaran handle ya rasio 5, rasio 6. Itu kerasa enteng, dan untuk di reel BC apapun emang rasanya pasti enteng. Yang mau saya tes mungkin ke spoolnya ya. Cek dulu tension. Untuk spoolnya ini enteng, jadi saya nggak berharap untuk putaran yang licin banget. Ya betul, bukan kategori reel BC yang putarannya lama banget, nggak kayaknya.
Dan posisi left hand ini kayaknya paham gitu. Sisir tahu kayaknya saya sering main laut atau gimana, tapi kita harus coba di laut nanti ya. Semoga aja. Ya kalau ada rezeki buat main air tawar juga boleh lah. Ini kita coba cari targetnya walaupun susah banget ya. Nih untuk sisir di bagian kanan penutup dia ada magnetik pengatur untuk braking, magnetic brake-nya. Saya kira udah sentrifugal, ternyata belum. Dan ini udah ada klikernya ya. Sudah ada kliker. Untuk di bagian magnetnya terbagi dari 3 sudut ya. Jadi maksudnya ada sudut kiri, sudut kanan bawah, sama sudut atas. Ini beda kayak reel-reel BC yang biasanya di atas di bawah aja. Untuk reaksinya, wih kenceng banget ini. Kenceng banget ya ini reaksi magnetnya, jadi dia hampir sama kayak yang udah saya pakai mungkin ya, beberapa di King Predator, di Rambo, sama di Seahawk Ocean Infinity. Untuk posisi free magnet seperti ini putaran spoolnya, kalau kita kasih braking di nomor ini skalanya banyak ya, sampai 18. Ini dari gulungan emang kerasa lebih berat. Kalau dikosongin enteng, kalau pas dimaksimalin kerasanya berat. Saya coba untuk putarannya. Cepet banget ngeremnya ya. Nah itu menurut saya brakingnya berasa. Karena tadi udah pas ditempel juga kerasa banget. Ini kalau pakai setengah. Dan ini kalau dilepasin lagi. Free magnet ya. Nggak pakai braking. Nah itu menurut saya salah satu yang terbaiknya. Kita buka langsung aja. Magnetnya ada 9, ada klikernya. Terus di bagian spool seperti ini. Untuk bobot spool barangkali buat teman-teman ada yang suka nanya ya. Berat spoolnya berapa gitu kan. Di sini untuk berat spoolnya ada di angka 13 gram ya. Saya coba lagi angkanya 13 gram. Jadi berat spoolnya di 13 gram. Total berat body 225 gram. Lalu untuk bagian tension ada clicker juga. Di bagian start drag juga ada clicker. Yang belum dites malah drag clicker. Oke, drag clicker bagus ya. Lalu untuk ini ya, line guide ya. Line guide ini pakai model V-shape lah bisa dibilang ya, V-shape. Kalau di Daiwa mungkin TWS ya yang lebar banget, kalau ini V-shape aja. Untuk bahannya kayaknya ini pakai bahan apa namanya, seramik ya, seramik tapi warna kuning atau kuningan, saya nggak tahu ya, tapi pasti bagus yang gini karena pengalaman saya di King Predator itu juga enak banget. Langsung kita bongkar aja kali ya, dicoba bedah-bedah aja, penasaran nih. Yes bener ya. Metal frame bosku. Gokil ya, ini pantes ditulis drag 15 kilo juga wajar walaupun kecil-kecil. Cabai rawit dia ya. Kecil-kecil cabai rawit. Ini bagian pengunci bautnya keren nih. Beda dari yang sebelumnya saya pernah pakai ya. Untuk harga berapa tadi? 1.900.000. Menurut saya sih dari segi pertama nyampe ya, emang feel-nya enak banget sih. Cuma sayangnya saya nggak dapat handle castingnya, itu tuh yang jadi, pengen nyobain casting, pengen ya. Walaupun saya jarang casting di sini. Nah ini kita buka langsung handle-nya, simpen dulu bodinya. Di sini yang saya rasain sih licin banget, dan itu kan tadi spesifikasinya 11+1. Jadi buat teman-teman yang kita mau adu mekanik nih, adu mekanik, bener-beneran atau gimmick atau bukan, betul atau tidak ya, kita cari bareng-bareng aja ya. Kita cari bareng-bareng. Kalau smooth gini sih kelihatannya ada ya. Di sini juga kelihatan ada bearing di situ. Baut penguncinya, ini untuk handle-nya. Nyangkut ya. Keluar nggak? Belum ya. Belum mau keluar. Pakai apa nih? Oh ini coba. Nah keluar ya. Ini ada bearing satu di bagian handle dan di bagian sini satu lagi, jadi ada 2.
Untuk jenis bearingnya half seal nih. Bearingnya setengah terbuka, setengah tertutup. Oke. Seperti itu untuk handle-nya. Duh, beda ini mah nge-reviewnya nggak bisa cepet mulu. Nggak pernah bisa cepet ya. Ya, semoga teman-teman nggak jenuh nontonnya. Nah, ini springnya bagus di sini. Ini spring buat jaga tension aja. Di bagian tadi clickernya berarti lengkap ya. Ini bagian tension ada clicker, masuk ke kategori yang bagus ya, full spec lah bisa dibilang. Di sini juga kelihatan udah ada bearing ya. Udah ada bearing tapi ngambilnya dari mana? Mungkin dari dalam. Nanti kita coba deh. Ini untuk bagian apa ya ini teh? Kalau yang saya suka ngobrol tuh di reel-reel BC sebelumnya, kenapa dragnya kencang kayak di Rambo ya? Rambo kencang banget karena spring guide di bagian sini itu ada 4 lapis. Kalau di sini ada 2, berarti ini sama kayak King Predator Gen 1. Ini yang 2 itu spacer ya. Nah, ini yang tensionnya atau yang bikin tekanan ngepres ke bagian drag washernya. Ini 2. Dan ini spacer depan belakang. Ini udah menurut saya bagus. Dan ini pakai main apa ya? Main shaft mungkin ya. Anggaplah main shaft ya. Lupa mulu saya. Main shaftnya ini pakai kuningan. Ini metal body keren ya. Ya Allah, terima kasih sudah dikasih kesempatan buat mereview ini ya. Saya mau coba bongkar jeroannya. Soalnya pas dipencet tambar ini kok nyaring banget. Apa karena benturan ini ya? Oh, tambarnya juga kayaknya pakai bahan metal nih. Bisa jadi ini, bisa jadi tambarnya bahan metal juga. Nah, kita sharing aja ya, ngobrol-ngobrol aja, diskusi aja di komentar. Semoga nggak ada Sehu yang datang. Suka malu saya kalau ketemu Sehu dan di sini ada drat yang berbeda. Saya nggak mau sampai kebalik ya. Yang satu drat kasar, satu drat halus. Semoga nggak lupa. Drat kasar di sini, drat halus di sini. Di bagian sini dratnya halus juga kayaknya nih. Oh, ini drat kasar. Ini drat kasar lagi. Ada 2 drat kasar. Lalu sebelah mana lagi? Oh, ini ada 2. Lah, berarti saya udah buka berapa baut? 1. Kok ini nggak ada baut? 1, 2, 3. Oh iya, 3 betul. Ini drat halus, ini drat kasar 2. Drat kasar 2, drat halusnya 2. Ternyata saya yang siwer. Udah lama nggak nge-review, gemeteran lagi ya. Karena ya udah lama nggak nge-review, jadi pengetahuan saya tentang alat pancing sedikit menurun sekarang nih. Ini untuk bodinya agak susah, nggak tahu nih nyangkut di mana. Coba digoyang-goyang dulu. Ada yang nyangkut nggak? Sisir Mega Kuda. Ntar ya. Oke, alhamdulillah berhasil. Ternyata nggak kenapa-napa, nggak ada yang nyangkut. Cuma ini ada ini nih. Ada apa ya namanya? Pokoknya ini masuknya, yang bagian sini dia masuk ke sini. Itu aja. Pantesan kenapa-kenapanya. Kan gemeteran tuh ngebukanya. Oke, ini bagian side plate dan bagian side plate kanan dan kiri ya, side plate bodinya. Dia pakai bahan grafit ya, grafit apa karbon. Nah, ini betul ya. Untuk bearing di sini dia ada di sini, penguncinya di dalam. Kalau yang lain ada di luar. Ini untuk pernya bagus ya, dia nyangkut di sini. Menurut saya ini satu inovasi, nggak tahu nyangkut atau emang ngepas, tapi dia nyangkut di sini. Biasanya pernya kalau ditarik ya, reel BC itu ada di sini, dia ada di bagian apa, yok ya, yok bukan sih namanya, saya lupa. Nah, untuk dalemannya ini full plastik, tapi dia bagus untuk ininya. Dibuka dulu ya, apa namanya, dockingnya lah ya. Dockingnya dia pakai dilapis lagi besi. Ini ada spacer 1 jatuh. Ini untuk one way-nya. One way-nya dia ikut lepas.
Terus ini untuk bearingnya, bearing di luar ya. Nah untuk gearnya kan tadi rasionya berapa tadi? 651 ya. 651. Wis, karbon nih. Drag clickernya karbon. Drag clicker, drag washernya ya. Ini saya coba buka dulu bentar. Untuk drag washernya, oh tempatnya sempit ini. Harusnya tempatnya di sini ya. Jangan ke bawah banget nih. Ini drag washernya tebel. Ketebalan drag washernya sambil ngukur deh. Biasanya ada teman-teman yang mau nanya. Kita coba ukur. Nah, baru nge-review lagi karena baru punya jangka sorong. Untuk drag washer tapi karena nggak perlu update sebetulnya ya, nggak perlu diupdate. Ini ada di 23,5 di bagian luarnya. Terus di bagian dalamnya ketebalannya 1 mili ya. Untuk bagian dalamnya ada di 7,9 atau bisa bilang 8 mili lah ya. 7,9 atau bagian 8 itu untuk yang paling bawah. Paling bawah nih di sini. Nah, ini posisinya posisi docking ini walaupun dia pakai bahan kayak ABS ya, plastik gini, tapi dia ada pelindungnya ya, bahan besi. Ini yang bikin suaranya nyaring karena ternyata tambarnya juga ini berbahan besi ya. Dan ini besi ini ketemu body ini kan, jadi suaranya nyaring banget. Oke, bagus, menurut saya keren. Ya pasti bagus lah, mana bilang nggak bagus ya, pasti bagus. Untuk gearnya pakai kuningan, sama di sininya juga shaftnya juga kuningan. Ini untuk gigi kecil atau pinionnya juga mungkin kuningan. Grease-nya dia pakai blue grease. Lalu untuk lapisan drag washer depannya 1, 2, 3. Ini untuk clicker ya. Oke, 1, 2, 3. Berarti total sama ya, ada 4 drag washer juga yang jadi apa namanya, bantalan di sini ya. Bantalan pengeremannya ada 4 drag washer. Ini terlalu ke bawah ya. Oke, clickernya seperti ini konsepnya, tapi suaranya nyaring, nggak tahu kenapa. Ini bagus, suaranya bagus, nyaring. Nah, untuk diameter drag washernya tadi yang di situ 25 ya. 25, 23,5, dalamnya 8, tebalnya 1. Kalau yang bagian sini kayaknya tebalnya lebih tipis nih. Ada di 0,5, dalamnya sama ya, 8. 7,7, 7,9, 8. Diameter luarnya lebih gede nih. Jadi nanti kalau teman-teman mau ganti drag washer bisa lihat video ini ya. 26,7 atau 27 juga bisa kayaknya, di push ke 27. Sama di sini yang kecil 1. Yang kecil 1 di bagian depan sini ya. Bagian depan yang kecil untuk diameter ada di 23,5 kurang lebih ya, kurang lebih. Dalam sama 8, tebal di 0 berapa nih? 036. 036 ya. Ya bisa dibilang 04 lah ya. Ini harusnya bisa di-upgrade nih, ditebelin lagi biar lebih kuat lagi, mungkin bisa. Emang ya kerasa lebih tipis. Yang paling tebal ada di paling belakang. Tuh untuk drag washernya keren menurut saya. Terus kemana lagi ya? Jangan diketawain ya guys. Jangan diketawain, udah lama nggak nge-review soalnya. Dan videonya selalu akan panjang. Ya, itulah ciri khas kita ya. Ciri khas dari montir abal-abal. Montir abal-abal ya. Untuk bahan material ini jujur nggak ada yang nempel ke magnet, walaupun ini cuma obeng kecil, tapi nggak ada yang nempel. Jadi menurut saya bagus. Di sini ada ball bearing. Di sini juga pasti ada ball bearing. Biasanya kan yang dicari-cari tuh ball bearing ya. Tapi mohon maaf nih, saya mungkin disclaimer, di sini nggak akan ketemu 11. Kenapa? Karena handle-nya pakai single handle. Pakai single handle. Kalau pakai double handle mungkin ya. Mungkin prediksi 9. Tapi saya baru pertama kali ini bongkar. Kan tadi tahu sendiri ya. Nggak bisa ngebukanya tadi juga kan. Nah, disclaimer dulu nih, disclaimer. Takutnya nanti udah langsung judgement ya. Teman-teman langsung ngejudge bahwa sisir gimmick kayak apa. Kayaknya sih enggak, kayaknya.
Semoga aja iya. Semoga enggak gimmick gitu. Nah, di sini ini kekunci tapi ada ball bearing sih di dalam situ ya. Di dalam sini ada ball bearing nih. Cara bukanya gimana? Harus tarik semua. Waduh, repot nih kalau tarik semua nih. Tapi teman-teman, punten ya. Di situ ada ball bearing ya. Saya kayaknya nggak bakal bongkar sampai ke sana soalnya rada males ngebongkar ini teh. Tapi ada ball bearing di sini. Satu ya, berarti satu. Di sini dua. Oke. Dua, tiga, empat, lima, enam. Tiga lagi mana? Enam, 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 enam. Tujuh, tujuh ya, tujuh, 8, 9. Oh ini nih. 8. Satu lagi di mana? Satu lagi di mana? Ini kali ya. Busing ini dianggap ball bearing kayaknya ya. Ini saya rasa sih busing ya di sini. Jadi kalau ini 9 lah, ini satu lagi busing. Busing ini dianggap ball bearing juga. Di sini ada 1, 2. Ini ada 3, 4. Udah ada 4 ya. 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ball bearingnya 9, tapi yang disebut bearingnya banget ya ada 8. Yang saya lihat di sini ada busing. Karena ini kan juga tempat berputar ya. Nah, itu saya rasa itu sih busing. Tapi kalau di sini kelihatan sih ini ada bearing. Kelihatan itu ada bearing. Nah, seperti itu. Jadi inilah 22 menit tentang sisir Mega Kuda. Nah, kalau teman-teman belinya yang double handle pasti jadi 11 karena handlenya ada 2 bearing lagi tambahan. Nah, itu ya. Mungkin segini aja untuk sisir Mega Kudanya. Jadi buat teman-teman ini tidak ada gimmick buat saya pribadi. Ya, jelas metal body, gigi kuningan karbon drag washer, drag clicker di segala sektor, di bagian tension, di bagian star drag, di bagian clicker, sama di bagian magnetic brake settingnya semua ada drag clicker. One way-nya seperti ini. Bagus menurut saya one way-nya. Untuk daya tahan korosinya itu belum tahu. Nanti setelah kita coba trip laut, siapa tahu ada penilaian yang bisa saya ceritakan. Seperti itu. Next, tinggal tunggulah. Siapa tahu dapat sambaran babon. Mungkin nanti jorannya saya pakai joran UL aja, UL jigging. Tapi coba pakai jig berat dan targetnya siapa tahu ada ikan besar suatu hari nanti. Terima kasih teman-teman. Ini sisir Mega Kuda. Jeroannya seperti ini dan valid. Menurut saya tidak ada gimmick, keren. Hanya yang jadi perdebatan di sini ya. 11+1 ini ya, hati-hati. Jadi saya coba bantu brand ini untuk backing brand ini 11+1 itu jika menggunakan twin handle itu aja. Tapi di sini udah ketemu 9 walaupun yang satu di sini busing. Tapi bearingnya bagus, materialnya bagus, nggak ada yang nempel sama obeng magnet saya sedikit pun, sampai springnya juga tidak ada. Ya, ini tidak ada yang bereaksi. Kalau bearing wajar ya. Yang selalu saya tekankan sangat wajar bearing bereaksi pada magnet. Kenapa? Karena bearing itu dia menggunakan bahan steel ya, istilahnya ada bahan besinya. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like kalau video ini bermanfaat dan saya mungkin bakal rakit. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.